Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca Kurniawan, NPM 1940302022, lokal A1, dengan mata kuliah komputasi cerdas. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul menggunakan fuzzy logic untuk kehidupan sehari-hari dalam sistem pengaturan suhu ruangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari guna memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Nah, langsung saja saya mulai presentasi saya, yaitu yang pertama itu pengantar fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Selain itu, fuzzy logic merupakan suatu logika yang memiliki nilai kaburan atau nilai kesamaran atau fuzziness. Fuzzy logic diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lotfi Azadeh melalui jurnal yang berjudul Fuzzy Z. Sebagai contohnya, ketika kita ingin memahami logika fuzzy, ini dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari, yaitu suhu dalam ruangan, baik ruang kamar, ruang tamu, ruang WC, kantor, dan ruangan-ruangan sebagainya. Dalam contoh tersebut dapat kita tentukan fuzzy-nya yang ditentukan sebagai yang pertama dari aspek dinginnya, adem, biasa aja, kemudian panas, dan yang terakhir hangat. Hal tersebut dapat kita kontrol menggunakan fuzzy logic atau logika fuzzy, sama aja. Dapat dilihat dari fuzzy logicnya, yaitu tidak meratanya suhu dari ruangan-ruangan yang ada. Hal tersebut dapat ditentukan dari derajat suhunya. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya bidang kendali atau kontrol. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Hal itu banyak sekali kita temukan di kehidupan kita, bahkan sudah menjadi perabotan rumah tangga atau bahan-bahan elektronik, produk-produk elektronik rumah tangga yang kita rasakan sekarang ini. Fuzzy logic juga diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Kemudian himpunan fuzzy. Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas atau Kripset. Kemudian di dalam himpunan-himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Untuk sembarangan himpunan A, semua unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Sebagai contohnya bisa kita lihat A sama dengan 0, 4, 7, 8, 11, maka 7 A tetapi
A, tetapi 5 tidak sama dengan A. Kemudian himpunan fazi mempunyai 2 atribut. Yang pertama, linguistik. Linguistik yaitu penamaan grup yang memiliki kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, panas, dingin, tua, muda, pelan, cepat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, numerik. Nilai yang menunjukkan ukuran variabel. Variabel fazi. Contohnya 35, 78, 112, 0, min 12, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Analisa sistem. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan cara memberi batasan pada data yang ada. Dalam logika konvensional, nilai kebenaran data mempunyai kondisi yang pasti, yaitu benar dan salah, atau true or false. Pemikiran mengenai logika konvensional dengan nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar dan salah dalam kehidupan yang nyata, sangatlah tidak mungkin. Fuzzy logic atau logika samar, biasa disebut logika samar, menawarkan kehidupan suatu logika yang dapat mempresentasikan keadaan dunia nyata. Tidak seperti logika Boolean, logika samar mempunyai nilai yang kontinu. Samar dinyatakan dalam derajat suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh karena itu, dapat dilakukan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Struktur sistem inferensi fazi terdiri atas yang pertama, basis aturan yang berisi sejumlah aturan fazi yang memetakan nilai input fazi ke nilai output fazi. Aturan ini sering dinyatakan dengan format IF mendatar THEN. Yang kedua, basis data yang berisi fungsi keanggotaan dari himpunan fazi yang digunakan sebagai nilai bagi setiap variabel sistem. Yang ketiga, mekanisme penalaran fazi yang melakukan prosedur inferensi. Unit fazifikasi melakukan fazifikasi dari data input tegas atau CRISP dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan nilai tegas variabel input ke semesta pembicaraan yang sesuai pembentukan dari data yang dipetakan tersebut ke istilah linguistik yang sesuai dengan himpunan fazi yang telah didefinisikan untuk variabel tersebut. Unit fazifikasi melakukan pemetaan dari keluaran inferensi fazi ke nilai tegas. Kemudian yang kedua, pada pengendalian suhu ruangan pada AC di ruangan ada beberapa data yang diperlukan dari pengumpulan data yang sudah dilakukan. Data yang diperlukan untuk dapat ditinjau dari luas ruangan, jumlah orang yang ada di ruangan dalam seharinya, jumlah AC yang diperlukan dalam ruangan, dan berapa kapasitas masing-masing AC. Dari data yang telah didapat akan dilakukan analisis sehingga data tersebut akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok himpunan fazi yang bisa
diolah dengan merancang ruler menggunakan sistem fuzzy. Dalam hal ini adalah membahas mengendalikan suhu ruangan pada AC. Dari data yang sudah didapat, maka dilakukan pengelompokan himpunan fuzzy. Nah, variabel input. Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka dapat dikelompokkan berdasarkan inputnya. Di antaranya yang pertama, input besar ruangan semisal berukuran 120 meter kubik. Ini hanya menjadi permisalan saja. Itu nanti bisa disesuaikan dengan ruangan yang kita ingin atur suhu ruangannya. Mengingat sistem ini akan diimplementasikan nantinya di berbagai tempat, maka semesta pembicaraan fuzzy-nya dibatasi sampai dengan ukuran 120 meter kubik. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1 keanggotaan dan domain untuk variabel besar ruangan. Klasifikasinya kecil, sedang, besar. Besar ruangan meter dalam hitungan meter kubik. Yang kecil kurang dari atau sama dengan 100, sedang 50 sampai 150, besar, lebih besar atau kurang, lebih besar atau sama dengan 200. Ini merupakan kelompok-kelompok dalam menentukan besar ruangan. Kemudian dapat digambarkan dengan gambar satu variabel input besar ruangan seperti ini. Yang kedua, input jumlah orang dewasa yang ada di dalam ruangan. Jumlah orang dewasa yang masuk atau lalu lalang dalam ruangan itu tidak menentu, tergantung dari padat atau senggangnya waktu dalam melakukan aktivitas. Biasanya di antara 5 sampai 100 orang. Lebih detailnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Tabel 2 keanggotaan dan domain untuk variabel besar ruangan. Ini klasifikasi jumlah orang di ruangan tersebut. Sedikit itu kurang dari atau sama dengan 50 orang, sedang 25 sampai 75 orang, banyak lebih besar dari 100 orang. Ini jumlah kapasitas atau yang biasa menggunakan ruangan tersebut. Kemudian dapat digambarkan dengan gambar 2 variabel input jumlah orang di ruangan seperti ini. Kemudian lanjut yang ketiga, jumlah AC yang ada di ruangan. Saat ini jumlah AC yang ada di ruangan berjumlah 3 buah, masing-masing memiliki kapasitas 3 PK. Untuk lebih detailnya dapat dilihat seperti pada tabel 3 berikut. Tabel 3 keanggotaan dan domain variabel jumlah AC. Klasifikasinya jumlah AC. Sedikit itu kurang dari atau sama dengan 5. Sedang 2 sampai 8 AC yang jika banyak itu lebih besar atau sama dengan 10. Jadi untuk menentukan jumlah AC dalam ruangan
dalam mendefinisi atau dalam mengklasifikasikannya bisa menggunakan data tersebut. Kemudian dapat dilihat atau dapat digambarkan dengan gambar 3 variabel input jumlah AC ruangan. Seperti ini. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, spesifikasi kapasitas masing-masing AC. 3 AC yang ada saat ini mempunyai kapasitas 3 PK. Lebih detailnya dapat dilihat seperti tabel 4 berikut. Keanggotaan dan domain untuk variabel besar ruangan. Ini besar ruangan jika ruangannya kecil itu maksimalnya itu 5 AC yang digunakan, atau tidak masalah jika kurang. Kemudian jika besar 2-8 AC yang digunakan. Jika sedang 2-8 AC yang digunakan. Besar seminimalnya 10 AC jika ruangan besar seperti gedung dan lain-lain. Kemudian dapat digambarkan dengan gambar 4 variabel input kapasitas AC di ruangan. Gambar 4 input kapasitas AC di ruangan. Kemudian kita lanjut ke variabel outputnya. Tadi yang barusan dijelaskan memiliki 4 input. Sekarang kita masuk ke outputnya. Berdasarkan beberapa input tersebut, maka output yang diharapkan adalah sesuai dengan suhu yang disediakan oleh masing-masing AC, yaitu dari 0 hingga 30 derajat Celcius. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti ini, klasifikasi besar ruangan. Dingin itu kurang dari atau sama dengan 15. Sedang 7-22. Sejuk lebih besar dari 30. Kemudian outputnya dapat digambarkan dengan gambar 5 variabel output suhu ruangan. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita masuk ke pengujian data, pengujian data dan pengujian suhu ruang. Setelah pengujian dilakukan pada satu tabel, maka langkah berikutnya adalah sampel dari beberapa data yang akan dilakukan pengujian. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Luas ruangan dalam kurun meter kuadrat atau meter kubik. Ketika luas ruangannya 100 meter kubik, kemudian banyak orang 80, jumlah AC-nya 3, kapasitas AC 2, suhunya 15 derajat. Itu bisa kita lihat seterusnya ke bawah. Ini bisa menjadi data ataupun bisa menjadi dasar dalam pemasangan atau pengaturan suhu ruang. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dibuat dapat memudahkan dalam menentukan suhu yang efektif dan efisien dalam ruangan, sehingga penggunaan AC tepat.
Yang kedua, sistem ini dapat mengontrol penggunaan AC dan lebih menghemat pemakaian listrik. Sistem ini yang terakhir, sistem ini bisa menjaga kestabilan suhu ruangan sehingga memberikan kenyamanan setiap pengguna ruangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi saya mengenai yang berjudul menggunakan fuzzy logic untuk kehidupan sehari-hari dalam sistem pengaturan suhu ruangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.